Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi dzikrihi tatmainnu qulubudz dzakirina wadz dzakirat. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin sadatis sadat wa imamil qadat wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbihi ila yaumil mi'ad. Amma ba'd, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wa tadhakkur wa tazkir wal ifadah wa istifadah wal hasi ala tamassuk bi kitabillahi azza wa jal wa dalalah alal huda wa du'a ilal khair ibtigha mardatih wa sawabih wa ajrih wa qurbih minallah subhanahu wa ta'ala. Kembali kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik hidayah kepada kita sehingga kita kembali bisa berhadir, bisa berduduk bersama, bisa bersilaturahmi di tempat, di pondok pesantren, di majelis ta'lim Pondok Pesantren Hidayatul Quran. Selawat serta salam selalu terlimpah kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan selawat serta salam tercurahkan kepada kerabatnya, pengikutnya ila yaumil qiyamah. Yang kita hormati, kita muliakan, kita cintai segenap para habaib, para guru-guru, para alim ulama, para tokoh masyarakat, para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di sore yang berbahagia ini kita akan menyempurnakan membahas tentang masalah zakat biji-bijian atau zakat buah-buahan. Jadi semalam kita sudah membacakan sedikit, tapi ada yang perlu diperbagusi dan perlu dilarat. Kita mulai dari nisab buah-buahan dan biji-bijian. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi ulumih fid dharaini amin wa radhiyallahu anna wa ankum. Nisab buah-buahan dan biji-bijian. Nisab buah-buahan dan biji-bijian ialah 5 ausuk. Itu ngaran takaran orang bahari. Apabila sudah bersih dari kulitnya, bersih dari tangkainya. Jadi caka ibaratnya jagung sudah kada betangkung, kada betangkai lagi. Ibaratnya bani kada betangkai lawan kada bakulit lagi, atau kita bila sudah jadi beras. Jadi zakatnya bila sampai jumlah beras itu 5 ausuk dan 10 ausuk apabila masih berkulit. Jadi bila inya masih pakai kulit seperti bani, bagi padi atau bagi beras yang belum di pabrik berarti masih berkulit benihnya. Nah itu jumlahnya 10 ausuk, 2 kali lipat daripada jumlah yang bersih. Seperti padi 1 ausuk 60 gantang, 1 ausuknya 60 gantang. Nah, nang mau ulun larat semalam, nang ulun perbaiki itu penjelasan masalah takaran. Takaran kita kan kalau
setelah ulun mutalaahi 400 gentang kita itu bukan daripada persen, karena 60 gentang di sini bukan gentang kita tapi gentang fitrah. Jadi zakat atau nisab buah-buahan dan biji-bijian bila mencapai 5 ausuk. 1 ausuk itu 60 gentang, tapi gentang fitrah. Nah itu dahululah. Nah perlu dikaris basari yang disebut gentang di sini gentang fitrah. Gentang fitrah itu kalau inya pakai mud Nabi itu jumlahnya 4 mud. Jadi 1 gentang itu 4 mud. Tapi kalau inya pakai litaran kurang lebih 3 liter samuk susu atau 3 liter 1/3. Jadi bila inya 1 gentang fitrah itu 4 mud 3 liter samuk susu, itu bila 1 gentang. Bila inya 3 gentang fitrah nih berarti 12 mud karena 4 dikali 3. Kalau inya pakai litaran 3 liter samuk susu dikali 3 berarti setiap 3 gentang fitrah itu 10 literan kita. Itu 3 gentang fitrah atau 3 sa. Kalau 6 sa nih 6 gentang fitrah berarti kalau diulah mud Nabi 24 mud, kalau diulah litaran 20 liter. Jadi setiap 6 ausak atau 6 suk sama dengan 20 liter. Kemudian bila ditakar kata-takaran kita sama dengan sabalik. Pahamkah? Jadi bila 6 gentang fitrah itu sama dengan sabalik. Kalau pakai gentang kita sama dengan 4 gentang. Kalau inya 1 wasaknya 60 gentang fitrah berarti kalau inya dibalikakan sagentang, karena 6 gentang kan sebalik, berarti kalau inya 60 gentang 1 wasak berarti 60 wasak 60 sak 1 wasak 60 gentang fitrah. Kalau 60 gentang fitrah dibalikakan sama dengan 10 balik. Iyalah. Ini hitung-hitungan kita nih. Jadi bila inya ulun ulang lah. Apa ngarannya? Bila inya 6 gentang fitrah itu sabalik kita. Sedangkan 1 wasak itu 60 gentang. 10 gentang tadi apa ngarannya 6 gentang sama dengan sebalik. Berarti bila dikali 10 60 gentang. 6 gentang dikali 10 sama dengan 6 gentang. 60 gentang kalau ini 6 gentangnya sabalik berarti 10 balik. Kalau inya wajib zakat buah-buahan dan biji-bijian hudah bersih 5 ausuk berarti 60 gentang fitrah dikali 5 sama dengan 300 gentang. Kalau diubah kabalik 300 gentang fitrah sama dengan 50 balik. Ya kah? Nah. 50 bah. Kalau inya ditransfer ke gentang kita 50 balik dibagi 4 sama dengan berapa? 2. 50 bagi 4 sama dengan
50 apa artinya 50 dikali 4 gitu nah. Sama dengan 200. Bila bakulit sama dengan 400 gentang. Jadi di mana nang tauli 400 gentang nang amput kita bila sampai 400 gentang sampai zakat dari mana? Dari perpindahan gentang fitrah ke gentang kita. Lain persinan. Matikan lah. Nah, jadi beda takaran. Takaran gentang Arab itu ngarannya sa. Satu sa itu satu gentang fitrah 4 mud sama dengan 3 liter samuk. Nah, jadi kalau inya 300 gentang fitrah itu sama dengan 200 gentang kita 50 balik ampun kita. Bila inya bakulit berarti 400 gentang masuk zakat. Bila pakai balik 100 gentang. Nah, kemudian menarik ampun Guru Suri semalam ujar beliau kan 360 jadi penleh 360 gentang itu sampai zakat. Itu dari mana? Tapi ulun ngano mutalah beberapa kitab kada terdapat tulisan 360. Tapi itu logika 360 itu masuk zakat fitrah. Masuk zakat biji-bijian dan buah-buahan. Dari mana dapatnya? Ulun ada menguntik kakawanan nang pambelantikan benih. Ujar ulun berapa garang kiluannya bila inya benih nang ikam tukar itu ikam pabrik. Ujarnya, nah ulun lihat SMS-nya dulu lah. Saya kira jangan ada tersalah. Nah, ujarnya beras siam itu bila timbangan 56 kilo itu keluarnya 35 kiloan. Berarti kisaran 63 sampai 64%. Beras siam napal dan pun pian siam madu, siam gugu ada pangleh, madu tuha, madu anum. Nah itu nang tuha aja tahu tahun kada maju nang madu tuha, madu anum apakah siam napa siam pandak siam napa ponnya jenis siam jadinya nang betukarnya di benua nih. Bila timbangannya 56 kilo itu kaluarai sampai 35 kilo berasnya. Berarti kurang lebih 63 sampai 64% berasnya nih. Nah, kalau nya jenis beras ir, sihirang dan sejenisnya ujarnya beras ir, sihirang, gugu, apa lagi? Apa beras kita abada apa aja ulun nih. Beras nang jenis-jenis beras nang taringan kayak lain siam. Itu jarnya bila 55 kilo itu keluar kadang nang biasanya 36 itu nang udah standar. Bisa sampai 37, bisa 38. Kalau dipersinakan sekitar 66%. Nah, kalau inya 360 gentang, kita persinakan lah. Nang paling rendah aja 360 gentang kita. 360 gentang kita nih, lain gentang fitrah. Kadang kita manakar sini gentang kita, kadang gentang fitrah. Kalau inya 65% saja atau 63% yang paling rendah hasil dari siam. Nah, dikali 63% itu keluarnya 360 itu 226 gentang. Itu sudah sampai nisab zakat biji-bijian dan buah-buahan. Memang di seluruh kitab, beberapa kitab ulun lihat bila bersih zakatnya, bila bersih buah-buahan atau biji-bijian, bila sampai jumlahnya 300 gentang fitrah. 300 gentang fitrah juga sama dengan 200 gentang kita. Itu bila inya bersih dari kulit, bersih dari tangkai. Tapi bila inya bakulit, pasti di kitab dipadahakannya dikali 2, di 2 kali lipat.
berarti 600 gentang fitrah, 400 gentang kita. Tetapi ada tuh kulampayan di dalam kitab beliau yang bernama apa mun sidin ngarannya Sabilal Muhtadin. Ujar beliau, bagi mereka-mereka yang bertani nang bahuma nih, apabila panennya kurang dari 400 gentang kita atau kurang dari 600 gentang fitrah benih, kurang dari jumlah kurang dari jumlah zakat, maka ujar sidin hendaklah nang bahuma ini meneliti berapa keluar bersih dari benih nang dihumaakannya. Bila sudah kita ketahui ternyata benih itu ketika andai kata di pabrik sampai zakatnya, maka dikeluarkan dari beliau zakatnya, biarpun kada sampai 600 gentang fitrah, kada sampai 400 gentang. Nah, maka ulun himbau bagi keluarga yang bahuma ini, para kalon nih betanjangan udah nih. Nah, bila kurang dari 400, umpamanya 350, 360, ihtiyatan ambil apik supaya kita jangan tamakan harta orang lain, karena zakat itu harta orang lain, lain harta kita, maka dikeluarkanlah zakatnya. Nah, ini rasa ulun asal lebih jelas panglah. Jadi untuk terima kasih banyak pengarannya, ada guru-guru yang pengarannya memberitahu atau ada yang memberi masukan. Nah, saya kira pengarannya ilmu kita tambah manfaat, kemudian kita tambah paham. Nah, jadi taulih 400 itu bukan dari segi persen lah, bukan menghitung dari persen keluar, tapi perpindahan takaran ke takaran kita. Nah, jadi amun inya orang di 400 gentang hanya berzakat tasalahkah? Insya Allah kada tasalah. Dikarenakan apa? Dikarenakan setiap kitab madahakan bila bakulit dilipat 2 kali lipat. Jadi bila inya bersih 300 gentang, bila bakulit 600 gentang fitrah. Tapi bila makai gentang kita, bila inya kada bakulit 200 gentang, bila bakulit 400 gentang. Tapi di dalam kitab Sabilal Muhtadin, Datuk Lampayan mengutip di pendapat orang lain, ujar beliau hendaklah memeriksa bila kurang 400. Ya, kadar memeriksa itu tak gunakan pembelentikan, tukang pabrik nang tahu berapa keluar beres. Aku nih beulih misalnya 350 gentang. Kira amun inya di pabrik berapa keluar beresnya. Nah, ujar keluar ini tuh ujar 220 gentang. Nah, berarti sampai. Karena di dalam bab zakat itu harusnya dikeluarkan waktu bersih. Tetapi di dalam Sabilal Muhtadin dan Fathul Mu'in kada wajib mengeluarkan harus dalam keadaan bersih. Boleh dalam keadaan berkulit, tapi tadi harus tahu mengerti tata cara menghitung zakatnya. Wallahu alam lah. Mudahan pengarannya mudah dipaham. Nah, insyaallah tak mudah bang pada persen-persen minggu dahulu. Jadi minggu dahulu itu penjelasan ulun minggu dahulu itu dilarat. Nah, dikarenakan ada mutalaah, kemudian mendapatkan kitab yang menjelaskan bahwasanya mendapatkan 400 itu transfer dari takaran lain ke takaran kita. Kalau di sini disebutkan ngarannya 1 gentang 4 mud, jadi kadar 5 ausuk, sama dengan 5 kali 60 kali 4 mud, sama dengan 1200 mud, kurang lebih hijar 46 2/13 balik, kada sampai malahan 50 balik, 1 balik 20 liter. Nah, tapi penjelasan ulun tadi terlebih akurat daripada yang tertara di sini, dikarenakan apa? Dikarenakan lebih mudah dicerna dan dipaham. Nah, jadi ajar ulun tadi 1 wasak 60 sa, 60 gantang, 1 gantang sekian,
dilitarakan sekian, dibalikakan sekian, digantangkan kita sekian, kemudian ternyata keluar bila 300 gantang fitrah, 200 gantang kita. Kemudian pulang cara mengeluarkan zakat. Cara mengeluarkan zakatnya nih, ini nyaman aja lah. Untuk mengeluarkan zakat buah-buahan dan biji-bijian tergantung dengan cara pemeliharaannya yang sebagai berikut. Adapun jumlah tata cara mengeluarkan, tadi kan jumlah nisab, ini jumlah tata cara mengeluarkan kayak apa? Yang pertama, apabila pemeliharaannya semata-mata menunggu hujan atau dengan pengairan, hujan saja yang kita harapkan pembanyuannya, atau ada irigasi yang diulahkan oleh pemerintah, maka wajib mengeluarkan zakatnya 1/10 atau 10%. Jadi kalau 400 gantang berarti 40 pada kali. Nah, bila 40 gantang, 400 gantang berarti 40 gantang. Kemudian yang kedua, apabila pemeliharaannya memakai alat penyiram, maka wajib mengeluarkan zakatnya 1/20 atau 5%. Jadi bila inya bersiram hari-hari menyiram membawa ting, cuma mencatat 20 burungan kada katingan lagi menyiram ya lah. Nah ini mungkin kalau nya di Arab itu kalau kurma itu disiram. Nah karena jarang musim hujan, jadi orang pakai motor tangki itu, atau orang menyudut di dalam tanah, di sudut orang dikalurakan orang banyak. Nah itu berarti 100% memakai penyiraman, maka zakatnya 5% separuhnya. Jadi bila ini 400 gantang, 20 gantang karena separuhnya. Kemudian yang ketiga, apabila pemeliharaannya sama banyaknya antara menunggu hujan dan disiram. Ada juga pemeliharaannya jahanu disiram, jahanu hujan. Nah kayak kita wah ini nih, apabila juga jauh hujan guntur waras sekalinya, mau jauh hujan nih, hujan tarus tinggalam taradak kan, macam-macam bang sebenarnya kita nih, hujan tarus ya ada kana juga behumak nih undangar tetap dalam banyu aja banih kada buah anak kalimbuai banyak karing suruk. Jadi ngalih ya nangarnya pun Allah Ta'ala di atas langit ini kita berdua ya mudahan nang terbaik gitu. Nah pasrah, makanya buan petani inilah pekerjaan penghasilan yang paling harat nih, usaha yang paling harat menurut penelitian ulama itu adalah cocok tanam, bakabun, bahuma, musuh, suruk, kalimbuai. Nah itu bang, kadang-kadang kalimbuai ini harat juga tanam hari ini esok habis dah dimakannya kan. Jadi orang bertanam ban ini tawakalnya buat nah mbah tanam tawakal aja lagi, tapi sambil disampur-sampur juga bang, dipupuk lah, jangan tanam tinggalkan marah, jangan. Nah jadi bila inya seimbang gitu, nah antara disiram lawan menunggu hujan, jahanu disiram, jahanu menunggu hujan, maka zakatnya dikeluarkan 3/4 atau 1/2 atau 7,5%, kurang lebih. Bila 400 gantang berarti 30 gantang. Jadi kadang nih mengeluarkan ini menghitung aja. Nah cuman kalau nya mengetahui nisabnya tadi, nah alhamdulillah berkah ada teguran dari Guru Suri dan yang lain-lainnya, alhamdulillah dapat pencerahan. Kemudian ulun mutalaah, kemudian alhamdulillah terdapat gitu nah tata cara mengeluarkan nisab daripada zakat biji-bijian dan buah-buahan. Kemudian pulang masalah zakat perak dan emas, insyaallah akan datang, wallahu a'lam. Jadi sebelum kita tutup majelis kita, ulun ada mengumumkan yang pertama bahwasanya insyaallah tanggal 9 Desember atau kurang lebih 14 atau 15 Jumudil Ula, hari Jumat malam Sabtu ini kan, malam Sabtu akan datang malam Sabtu akan datang insyaallah. Kembali kita mengadakan haulan abahulun ayahanda kita pengasuh pondok pesantren Hidayatul Sibyan dan Hidayatul Quran. Nah jadi bagi keluarga, para hadirin hadirat jamaah yang hendak empat andil di dalam menyukseskan acara, yang hendak langsung mengunjuk, silahkan lawan Ustadz Iksir atau Guru Yayan
atau yang hendak langsung ke tempat memasak. Ada berapa? 3 titik ya? Perencanaan jar ada 3 titik, tapi bisa 4 titik karena di hulu ada, di tengah sini ada, di hilir ada. Kalau ham aku nih hendak kayu 4 juga, cuman hendak sudah kahakan nih kayu, nah tarha lon buan pengawahan. Jangan diatar ke sini kada malam menyuruh kami. Nah, atar ke pengawahan di sana kayaknya. Nah, jadi malam Sabtu. Jadi malam Sabtu lah. Nah, jadi nang mana hendak ikut andil silahkan tafadhal. Nah, kemudian penceramahannya Al Ustad Kiai Guru An-Nur ngarannya. Guru An-Nur Hidayatullah, pengasuh pondok pesantren Mura'atul Lughah di Martapura. Nah, menang anum nang bisa HP mungkin ajak aja melihat sidin. Ya, banyak juga ini di HP sidin. Dan itu pamulaan mungkin juga ceramah di Brebes. Nah, kayak Guru Yanur tahun dulu kan pamulaan juga deh kita. Nah, tahun dahulu Yanur, tahun naya An-Nur. Nah, kurang lebih ngarannya kurang lebih kalau ini salah info Guru Yanur pulang ya kada An-Nur ngarannya. Nang tadahulu Yanur. Yanur itu wahai nur datang. Nah, datanglah nurnya An-Nur. Nah, jadi apa ngarannya Guru An-Nur ceramahnya. Kemudian yang kedua, kita belasungkawa ada jemaah kita yang meninggal kemarin. Nah, kita doakan mudah-mudahan amal ibadah beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan segala kesalahan dan kekhilafan yang beliau perbuat mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosanya dan Allah angkat derajatnya di sisinya, dan kita menghadiahi beliau. Nah, jadi kita bertahlil sedikit, yang hadiahnya kita hadiahkan kepada almarhumah Ida Hasanah binti Ahmad Royani. Nah, jadi kita bertahlil untuk menghadiahi jamaah kita yang meninggal kemarin. Bismillahirrahmanirrahim.